sebagai terpidana ya ini. Terpidana ini benar. Harusnya kan nggak boleh kan seperti itu. Ini kan mencoreng stakeholder dari badan NKRI ya ini kan. Betul. Ini agak. Terus bagaimana itu langkahnya Pak Taufik? Ya langkahnya tepat yang ditempuh oleh Resmond, Roy Suryo, Putri Kurnia ya, Tri Kurnia Rayani, Bang Rizal Fadila, Babe Aldo dan Bang Abraham Samad itu tepat kalau dia meminta. Jadi ini teman-teman tolong dicermati di hari-hari ini. Jangan sampai ada manuver politik, itu politik ya. Gerasi amnesti abolisi itu politik. Karena wilayah presiden itu bukan wilayah hukum, tetapi oleh undang-undang dasar diperbolehkan. Nah, persoalannya dicermati, jangan sampai nanti ada selundupan tiba-tiba ada nama Sylvester Matutina. Nggak boleh, karena dia divonis tapi belum pernah masuk. Belum pernah menjalani sama sekali. Kalau yang namanya Hasto kan ditahan ya. Sudah waktu proses sudah ditahan. Begitu juga Pak Lembong juga ditahan. Kalau ini belum pernah sama sekali. Jadi kalau dia diselundupkan masuk di situ sebagai salah satu pihak yang diperbolehkan atau menerima abolisi atau amnesti itu salah besar. Maka kita pertanyakan bagaimana ini warga negara diperlakukan seperti itu. Kok berbeda gitu. Pak Tolendong ditahan. Pak Hasto ditahan, proses berjalan. Ini kok enggak, kenapa? Betul. Makanya masyarakat kita itu harus menjadi masyarakat yang cerdas. Ya, masyarakat satu, gini, kalau bicara tentang hukum itu harus satu cerdas. Yang kedua penegak hukum itu harus jujur. Yang ketiga harus pemberani. Masyarakat sekarang yang mengambil alih. Jadi masyarakat itu harus cerdas soal hukum, jujur dan pemberani. Karena kalau tidak ada masyarakat yang mewakili kepentingan Anda semua untuk mengulik, meminta negara ini supaya memperbaiki praktek perjalanan hukum, maka selama itu pula juga tidak akan pernah hukum itu menjadi panglima ya. Jadi negara hukum yang baik itu hukum menjadi panglima ya. Ini juga tayang di channel apa ini? Advokat HFP. Oh, Advokat HFP. Hamzah Fauzian Partner ya, oke. Jadi tayang di situ juga. Tayang di. Jadi gini Pak Taufik, juga kan masalah sekarang kan mau kemerdekaan ya. Ya. Jadi Pak Taufik menyampaikan warga itu harus cerdas, harus jujur, harus berani itu loh. Betul. Kalau kita nggak berani berarti kan kemerdekaan kita masih terbengkel. Setengah merdeka. Saat ini kan ini sekarang kasus-kasus ini perbedaannya sangat mencolok ya. Satu proses ditahan. Betul. Tapi satu ini sampai tadi sudah ingkrah. Tidak pernah ditahan sama sekali, itu bagaimana ini? Ya artinya sebenarnya negara ini masih setengah merdeka. Yang merdeka itu pelanggar hukum, orang yang tetap hukum belum merdeka, bener kan? Apalagi saat ini kan rekening-rekening yang macet itu mau dibekukan. Sedangkan koruptor kemarin yang sekian ratus triliun itu kemana uangnya itu? Ya ini satu pertanyaan menarik ya. Memang satu PPATK itu bukan lembaga penyidik, harus diberitahu loh. PPATK itu bukan jaksa, bukan KPK, bukan hakim, bukan polisi. Jadi sebenarnya dia tidak punya kewenangan tanpa pengaduan, tanpa permintaan blokir dari jaksa, dari polisi, dari KPK, dia tidak punya kewenangan itu. Nah kalau kemudian dia membekukan, dan ini cemen, kenapa saya bilang? Karena yang dibekukan itu 140.000, uangnya cuma terkumpul 480 sekian miliar. Artinya kalau di rata-rata satu orang itu kan hanya sekitar 3 juta. Iya kan, masyarakat kecil menengah. Betul. Ya. Saya sangat orang nggak punya gitu loh. Iya, harusnya yang dibekukan itu mereka keluarga koruptor yang sedang menjalani proses ya. Kemudian bandar-bandar narkoba ya. Judol. Mestinya ini yang layak dibekukan itu justru rekeningnya mantan Menteri Kominfo, siapa itu? Budiari. Budiari itu layak dibekukan itu karena sudah ada penjelasan di pengadilan. Disebut namanya di pengadilan. Jadi kalau disebut nama di pengadilan itu menurut ajaran hukum responsif harusnya dipanggil. Karena disebutkan di pengadilan. Betul. Harusnya hakim itu mengundang untuk diklarifikasi benar atau tidak. Betul, diperintahkan untuk datang. Dan itu perintah pasal 185 KUHP. Karena di KUHP itu jelas mengatakan bahwa
bukti yang paling kuat itu apa yang saksi, ahli, terdakwa sampaikan di depan sidang. Jadi kalau hakim sudah mengatakan namanya Budi Ari disebut dan sebagainya, harus kalau iya dipanggil ya. Tapi bukan hanya itu loh Hamzah, ketidakadilan itu juga dipraktekkan pada kasus Kemendikbud pengadaan Chromebook ya. Chromebook itu kenapa menterinya tidak mungkin rekanan itu kan orang luar, orang ketiga, tanpa ada persetujuan dari menteri bisa mengadakan Chromebook begitu loh, yang harganya mahal, negara dirugikan sekitar 9 triliun. Aneh kalau menterinya tidak terlibat. Nah sementara Tom Lembong ditangkap, anak buahnya enggak, atasannya Tom Lembong tidak. Oh enggak, namanya korupsi kan persekongkolan jahat. Betul. Ya. Tapi kalau cuma satu saja yang disidangkan, betul. Kenapa itu? Ya karena kita masih ada praktek disparitas pidana, perbedaan perlakuan di dalam menangani perkara pidana. Yang satu tanpa bukti dijadikan tersangka, yang satu tidak ada mens rea niat jahat, yang satu tidak menikmati keuntungan seperti Tom Lembong, ternyata tetap ditangkap. Nah sementara yang lain seperti kasus Chromebook itu aneh bin ajaib dan hanya terjadi di negeri Konoha. Kalau seorang menteri yang pihak ketiga rekanannya itu ditahan, dijadikan tersangka, anak buahnya si menteri itu juga jadikan tersangka, menterinya enggak, itu aneh. Kan tidak mungkin ya, saya ini menteri, saya punya anak buah saya terlibat, saya enggak ngerti, kan enggak mungkin ya. Karena saya pengguna anggaran. Iya, harusnya ya pasal 5556 ya. Iya, pasal 5 turut serta ya. Kalau dia menginisiasi berarti turut serta aktif. Hukumannya sama dengan pelaku ya. Karena dia yang ikut serta langsung betul, ya. Betul. Aktif ya. Iya, ini memang ini juga Pak Taufik, saya tuh kemarin melihat di layar kaca itu kan terkait perdebatan masalah mens rea yang Pak Tom Lembong bagaimana tuh Pak? Memang mens rea ini sesuatu yang bisa menganalisa itu di depan sidang. Jadi mens rea itu orang yang punya niat jahat kemudian diwujudkan dalam bentuk actus re, perbuatan jahat. Nah, kalau hakim berani mengatakan tidak ada mens rea dan kemudian juga tidak ada actus re, tidak menikmati keuntungan, padahal kan delik korupsi itu kan delik material, delik formil dan berbarengan. Kan formilnya begini maksudnya ya, kecuali pasal 3 pasal 2 yang diperbaiki ya. Nah, maksudnya begini, yang dimaksud delik formil itu sekalipun saya tidak berbuat, tapi kalau itu menimbulkan kerugian ya tentu harus kewajiban dibebankan. Nah, tetapi kalau kita menganut pasal 3 ya, bahwa di situ deliknya delik material, harus mensyaratkan berbuat dulu. Jadi aneh memang di dalam perkara yang satu Chromebook itu menteri tidak jadi tersangka, di dalam perkara Tom Lembong impor gula kan atas perintah presiden dan presiden sudah mengakui. Dan itu disampaikan di pengadilan juga. Pengadilan juga ya. Cuman persoalannya memang begini, saya itu juga mencurigai jangan-jangan pemberian abolisi, pemberian amnesti nanti sampai juga kepada kasus ijazah. Ya kalau nanti diabolisi, perkara tidak diteruskan, tidak pernah ada pembuktian, sepertinya mengarahnya ke sana. Patut diduga seperti itu. Iya, ya. Karena sangat tidak mudah bagi Pak Polisi untuk menetapkan tersangka, kemudian menahan dan membawa perkara ke pengadilan. Karena tidak mungkin yang namanya mengadili perkara tuduhan fitnah ijazah palsu tanpa hadirnya ijazah. Jadi kalau mau diproses harus ijazahnya ditunjukkan dulu. Nah pertanyaannya ijazahnya ada apa kagak? Kalau orang Betawi ada apa kagak kan gitu. Nah waktu itu kan katanya disita, itu ditunjukkan nggak Pak? Yang pertanyaan yang menarik begini, kan konon, saya harus bisa konon karena tidak ada kepastian. Konon ya? Ya di Bareskrim kan disita. Pertama kali loh, kenapa Polda kemarin juga ada penyitaan begitu loh. Padahal yang pertama itu penyelidikan itu tidak mungkin nyita karena penyelidikan itu semua orang proses semua ya? Saksi, kedudukannya saksi, belum ada tersangka. Jadi memang negeri ini masuk kategori harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas. Nah ini kan bulan Agustus Pak. Ya. Mungkin disampaikan ke warga negara Indonesia maupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini bagaimana? Ini kan kita mau menyongsong hari kemerdekaan ya. 17 Agustus 2025. 80 tahun kita merdeka. Betul. Bagaimana masalah hukum di negara kita ini? Ya, saya membandingkannya dengan 3 negara. Satu Tiongkok, ya merdekanya tahun
apa namanya 48 ya. Kemudian Singapura yang negaranya kecil merdekanya tahun 56, tapi kemakmurannya sangat berbeda ya. Ini kenapa, Pak? Ya karena faktor korupsi, faktor tidak tegaknya hukum, dan kebijakan pejabat negara yang menggunakan bahasa Belanda. Celamen, men celamen celi. Celamen, men celamen celi. Jadi kan ya? Berarti yang di atas ya, Pak. Iya. Karena ini karena kalau dalam Islam ya, keberkahan negara itu juga karena banyaknya pemimpin yang amanah, yang jujur. Kalau ada yang bohong, jangan ditutup-tutupi. Iya. Kalau ditutup-tutupi nanti kalau azab turun kan malah berapi ya, Pak. Iya, sangat itu. Jadi saya membandingkan dengan negara-negara kecil yang bisa makmur ya karena hukumnya tegak. Kenapa kalah dengan Singapura ya. Kenapa, Pak? Ya karena kita kan kaya raya. Ya karena di Singapura itu satu orang hidupnya tertib. Pemimpinnya memberi contoh. Di luar negeri yang namanya pejabat negara itu nggak ada fasilitas khusus, diberikan rumah dinas, diberikan mobil ini dan sebagainya, itu nggak ada. Di sini ini menjabat walaupun tidak bermanfaat. Gajinya besar berlimpah ruah ya. Ya bener kan? Wah, berlimpah ruah tapi tidak menghasilkan apa-apa, maka tetaplah jadi pejabat meskipun tidak bermanfaat kan begitu kan?